Halo, selamat pagi Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Dan kita jumpa kembali di Morning News Inspirasi Pagi untuk memulai hari. Dan tentunya di edisi hari ini, Jumat tanggal 14 Maret 2025. Kembali bersama saya Fadli Sungkara. Dan saya Andri Susanto. Juga kita sudah bersama dengan redaktur lifestyle di inews.id. Siapa lagi kalau bukan one and only Pilus. Halo. Karena dari kemarin Iya. itu banyak yang request. Masa Pilus sih? dong. Iya. Bahkan terakhir kemarin kita siaran di hari Kamis. Pokoknya besok request harus Pilus sang dewa gosip. Waduh. Gitu. Oh iya benar. Wah, agak ngeri ya kalau Bener, udah ada bener, netizen mencap-cap kayak gini ya. Berarti saya harus pilih Iya, ini di sini. iya betul. Iya, berarti Ya udah. pencitraannya berhasil dong kalau Betul, begitu. betul. Ini gara-gara bapak-bapak sekalian. Oh, Ini kan Jadi- kalau Nick Mir kan pakai ini ya, icon lemon ya? Ya, Iya. Mama Lemon. Mama Lemon. Itu brand bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Kan ininya filter kan? Oh, iya. Filter Ah. kan? Iya. Kalau Pilus kita kasih apa nih ya? Apa? Bagusnya Maunya ya. apa? Kesemek. Dibedakin dong ya. Lucu sih. Ini tapi gosip apa yang lagi hot? Waduh. Nah, mending Masuk ke gosip situ. aja dulu deh. Iya. Katanya ada yang mau mualaf. Oh gitu. Ntar aja. Oh, Boleh nggak sih? Yang umroh Boleh ya? aja. Yang lagi lah. umroh? Yang lagi umroh juga ada. Pakai cadar tuh. Pakai cadar, Iya. bener. Katanya itu tahu. Enggak guys. Itu apa? Ini gosip setengah-setengah ini. Mualaf dia umroh perdana gitu. Oh, Menangis lah, sedih. Habis Jadi perdana ya. perdata katanya. Jangan dong, jangan, bahaya kalau keungkap. Emang kenapa sih yang lagi umroh pakai cadar itu? Ya Kayaknya gimana? ada sesuatu yang disembunyikan Nah, sama Pilus. bener. Enggak bener, ada, bener. lagi rame aja Bapak kesemek, silakan gosip. Jadi, ini harusnya muka gue difilterin Iya, dulu nanti, biar nanti kita ganti mukanya sama jadi kesemek. saya aman kalau ngomong Oh, iya. agak-agak gini kan kalau ini Iya. kan saya terlihat nih. Ya udah, suaranya dikecilin gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi Ya, pokoknya Iya. sudah 10 tahun saya pakai borak. ya gitulah dia, pokoknya kita harus bersyukur lagi. Oh, mau Jumatan ya? Bersyukur aja intinya. Iya. Mau Jumatan. Mau Jumatan belum Bersyukur. Bukan, beda. Oh. Pokoknya si sosok perempuan CE ini Iya. tahu kan? Tahu nggak? Ya udah cerita dulu Ya aja. udah, pokoknya si CE CE ini Ya, Biasanya ada di sini nih. ada. Ada CE-nya biasanya. Oh, nomor Produk kode. elektronik. Iya, kode. Oh, Iya. ya nggak tahu lagi gue. Ya pokoknya dia umroh perdana, dia pakai cadar, Iya. tapi buka cadar pas lagi mau di depan Ka'bah. Oh. So netizen pada yang masya Allah, tabarakallah Oh, iya. gitu. Iya. Semoga istiqomah. Jadi pengen nikahin ya? Yang mau nikahin maksudnya. Iya. Katanya itu benar. sama pejabat ya? Nah itu Bener saya nggak harus Bener gak sih? harus agak hati-hati. Iya, bener gak sih? Iya. Katanya jabatannya paling tinggi banget gitu ya. Apa suara-suara burung di luar Iya, sana iya. berbicara seperti itu. Tapi kalau saya tidak salah ya, hemat saya begitu, pengetahuan saya ya dia pernah membantah lah itu hanya Iya. apa Dianggap anak kedekatan katanya. keluarga, Dianggap walaupun anak ya? dipanggil papa ya. Papa. Waduh. Dianggap anak apa gimana sih? Dianggap Iya, ya karena gitu ya? karena si Iya. sosoknya manggilnya papa, jadi ya mungkin papa dan anak. Oh, Pagi-pagi gitu. udah ngosip. Jangan makanya astagfirullahaladzim. Oh iya benar ya. Bulan puasa ya ini. Udah. Udah hari Puasa loh Jumat, kita. puasa. Iya. Padahal biasanya ditahan-tahan, azan maghrib baru keluar semua gitu Iya, ya. nanti Berantakan dulu. udah semua tuh. Oke, ini Iya. lagi viral. Para pengendara sepeda motor Ya. menjebol separator busway untuk menghindari penilangan dari kepolisian. Betul. Itu di mana, Om? Jakarta Utara Di ya. Jakarta Utara, Benar. katanya. Kayaknya Di daerah mungkin mana? kalau itunya kami Eh. belum tahu juga ya, tapi sepertinya mereka Iya. ini mungkin ngejar maghrib kali ya, itu pagi atau sore sih? Ini kayaknya terjebak Pagi-pagi di kali jalur ya, jadi iya. kayak ini jalur buru-buru Transjakarta. gitu. Iya, dia mau iya. buru-buru terus atau Iya, buru-buru. Tapi satu hal yang patut dicatat dalam peristiwa ini adalah ternyata beton itu berat. iya, walaupun Ini kalau lihat kita bisa gambarnya lihat, ya. Iya. kayak semua Itu laki-laki semua dewasa ngangkat ya. ngangkat, geser Berapa aja. orang nih? Tuh, hitung. 1, 2, 3, Kita bisa lihat ya di sini 6 eh, orang. jiwa nasionalis bergotong royong masyarakat Indonesia. Kita ambil positifnya ya. Nggak boleh Itu juga saling membantu dan bergotong royong ya. Iya, kalau di sisi positif ya, tapi ini jangan ya
bergotong royong dalam keburukan tadi ya. Kita mikirnya ini nggak berat-berat amat ya. Ternyata berat banget. Geser aja enggak loh itu. Udah Iya, kelihatan makanya. loh, itu kan padat beton. Itu nggak digeser loh. Itu cuma didorong jatuh gitu. Iya, kan? iya. Kebayang ya. Yes. Berapa banyak orang loh. Tadinya sendirian dia mau coba. Jadi, Oke, kita coba sendiri nggak bisa. Dia udah kejebak di jalur busway. Iya, terus kemudian begitu berlawanan arah. lihat ngelihat ada polisi di depannya, takut ditilang, jadi pada putar balik gitu. Iya, betul. Iya. Tapi Tapi ini nggak sih karena sebenarnya ini berlawanan arah. Ini ada TJ-nya. Lawan nih. arah. Ini Transjakartanya Tuh. lawan arah. Jadi si pemotor ini ini ngelawan arah Transjakarta, Pak. Astagfirullah. Iya, Transjakartanya mau lewat, lah motornya udah gambreng-gambreng. Jadi 2 pelanggaran dong ya. Iya, betul. Iya. Udah ngelawan arah, Iya. masuk jalur Transjakarta, 3 tambah lagi mindahin beton tadi. Mindahin beton yang tidak pindah itu. Iya. Mau heran tapi ini di plus 26. plus 26 ya. Iya. Plus 26 itu. Nggak ada di Indonesia gini-gini. Iya. Iya, Nggak ada. Tapi emang kejadian semacam ini sebetulnya sudah pernah kejadian Betul. lagi. Waktu itu kalau nggak salah di Gatot Subroto tuh. Dari sampai Kuningan gotong ke arah motor ya. Pancoran. Ke Iya. atas. Iya, ada yang gotong Kuat motor, ya. ada juga yang kejadian Iya. sama gotong beton segala macam. Iya, Kacau juga ya. Ini Ya, emang mungkin mentality. Mentality nggak sih ini kayak ya. Apa bedanya mentality sama fatality? fatality sama Mortal Kombat. Fatality itu bukan sih Yang kayak kayak jurus terakhir ya. Angka kematian. Angka kematian. Itu zaman Covid dulu. Iya. Kayaknya ini Fatality banget tuh fatality. rate. Fatality rate ya. Iya, Oke, iya, iya. mudah-mudahan bisa lebih tertib ya para pengendara Betul. sepeda Iya, motor, iya. tidak masuk jalur busway yang memang bukan peruntukannya dan juga tidak melawan arah, apalagi melawan orang tua ya, apalagi ini di bulan Ramadan. Jadi sebaiknya perbanyak ibadah dan melakukan hal-hal yang manfaat bukan Amin. mudarat. Nah, Hmm. ini juga lagi viral anggota DPR Herman Kairon Ya. terima amplop saat rapat. Ya. Jadi ketika salah satu anggota DPR lainnya sedang berbicara pas kamera mengarah, Ya. ternyata di sebelahnya Ada yang ngasih terciduk amplop. ya. Terciduk. Iya, lagi tanda tangan. Iya, tanda Tanda tangan. tangan buka map, tanda tangan, Hmm. ditariklah dari amplop coklatnya. Iya nih. Ya mungkin tidak terlihat ya kalau kasat mata, tapi ternyata kan netizen maha benar. Terbuktilah terlihat. Kita bisa lihat ya. Iya, iya. Walaupun di bawah kertas ya. Nah, ini jadi catatan Tampak juga dia. ya, Iya. supaya tidak tendensius. Nah, Amplop itu harus jangan coklat. jadi Ya warna yang lain lah. Bayangkan kalau amplopnya warna pink misalnya. Oh, bingkisan. Oh, Gitu. iya Ya. sih. Atau Jangan ngasih saran. Titipan istrinya. Iya sih. tapi kan tanda tangan. Heeh. Itu tapi uang perjalanan katanya Iya, klaimnya. uang perjalanan. Kalau amplop putih disangka kondangan ya. Iya, benar. Tapi itu tebel banget ya Kalau amplop dilihat ya. merah disangkanya ini Apa? Imlek. Angpau. Iya, Serba salah, Pak. serba salah jadinya. Jadi gimana Iya, bagusnya? benar. Mm-mm. Ini menarik juga di pembahasan. Nah, ini kan udah dibantah. Ada Betul. klarifikasi Ada. dari Andre Rosiade dan beberapa anggota DPR Iya, lain ya. Betul. Bahwa yang bersangkutan juga bilang ini SPJ. Iya, perjalanan Ya. dinas yang belum diambil. Ya, Benar. terus juga Andre juga kemarin bilang jangan membuat inilah narasi-narasi. Iya. Ini bukan seperti yang dituduhkan. Iya, Jangan Betul, fitnah. betul, katanya. betul, betul. Ini bukan terima uang dari mana-mana, tapi ini SPJ gitu ya. Iya. Tapi cara ngambilnya itu loh. Iya. Iya, kenapa langsung dimasukin ya? Iya. Ya kenapa Iya. nggak Ditaruh diserahkan aja di gitu kan? meja. Kalau uang- SPJ dan uang itu resmi ya. Iya, kalau resmi nggak Cuek ngapain aja ya, takut-takut. santai aja ya. Iya benar. Sabar. Astagfirullah. Atau mungkin anggota dewan sebelahnya belum dapat. Nah, ada yang nggak enak. Gitu. Oh bisa jadi. Iya kan? Iya, Bisa iya, jadi. Iya, saya duluan ya. Oke. Iya. langsung. Atau memang yang sebelahnya nggak dapet. Karena nggak pergi Nggak ya? diajak. Karena nggak Nggak pergi. ya? diajak. Nggak diajak. Bisa jadi sih. Iya. Aduh. Tapi maksudnya gini, SPJ itu memang dikasihnya pas lagi rapat ya? Mestinya kan enggak ya. Belum pernah jadi anggota dewan, tapi Oh, kayaknya iya. sih mungkin harusnya di kantor kali, Iya kan? bukan di momen Iya. di mana Iya. lagi Iya, rapat. lagi rapat ya. Mungkin mendesak kali, mendesak. Iya. Kayak harus Atau segera mungkin mungkin. bapaknya juga jarang di kantor rapat terus. Oh. Bisa juga kan. Oh, maksudnya bapaknya rapat terus bukan Iya. kabur-kaburan gitu ya? Enggak ya? Bener-bener ini atuh nih. Enggak dong. Ya untuk Iya. kepentingan rakyat lah Betul. ya. Kan dia harus kembali ke dapilnya ya. Iya, benar, harus benar. lebih dekat ke rakyat yang memilihnya. Betul. Untuk tahu aspirasi di bawah itu seperti apa. Iya. Iya. Jadi Kita sapuin aja Pilus pokoknya ini. mengunjungi konstituen ya? Ya, betul, Pak. Iya. Gitu. Jadi memang bulan Ramadan lebih banyak mendekatkan diri. Iya.
hablum minallah dan hablum minanas. Masya Allah. Termasuk dengan rakyat atau dapilnya pemilihnya Iya, gitu. benar. Jadi jarang datang gitu ya. Makanya SPJ dikasihnya pas lagi rapat. Pas lagi rapat, Iya, mumpung ada. Oh iya iya. Mumpung ada Iya, iya. bapaknya. Jadi itu. netizen tolong ya, jangan berburuk Iya, netizen sangka jangan ya. berburuk sangka. Jangan suuzon ya. Iya, walaupun kayak netizen juga sebel ya liatnya kayak rakyat tidak bisa dibohongi. Wih. Iya, gitu. Itu kalau lihat dari Pil, kalau lihat dari Ini mau Nggak jawab apa-apa, sih? mau Pil, mau Lus. Padahal nama dia nggak ada loh. Apa? Pilus itu nggak ada di namanya dia gitu. Iya. Iya. Enggak, Ya udah. nama lu tuh kayak kakek gua, Beneran. Heeh. Siapa? Sukardi. Oh. Iya memang kalau gue zaman dulu tuh kayak ini mah nama guru fisika. Iya benar. Iya, kata gue. Iya, Iya, jangan nyalain gua. Iya. Iya. Bapak mama gue. Angkatannya Marwoto berarti ya. Iya. Ramlan ya. Suparjo, kayak Suparjo Suparwoto gitu-gitu lagi. loh. Itu Apa? kira-kira berapa ya kalau lihat dari ketebalan Ketebalannya amplopnya? ya, mungkin di atas 10 udah pasti. Berarti pecahan berapa tuh? 100.000. Pecahan 100.000 biasanya. Atau ini Tergantung kalau Atau- pecahan 2.000 mah nggak nyampe. Nggak mungkin juga kecuali dia dapat Atau dari ini. parkir liar tuh. atau yang S garis. Oh, iya. Bisa, Bisa juga. bisa. Apple Washington. Bisa. Jadi kan tipis aja udah banyak tuh. Oh iya, benar. Mungkin sih. Iya. Mungkin. Ya. Tipis loh, itu nggak tebel-tebel banget. Iya sih. Segini paling. Iya. Ya. Cukup lah tapi Cukup buat menghidupi keluarga. buat perjalanan. Iya, buat Juga perjalanan perjalanan, dinas, ongkos perjalanan mengganti dinas. waktu tidak bertemu keluarga. Iya. Kemarin tuh pas lagi rapat apa ya? Rapat Soal Pertamina kayaknya. Iya, Pertamina, benar. betul. Bahas soal Soal- Pertamax itu ya. Yes, Iya. betul. Nah, ini ngomong Yang menarik Pertamina. juga nih Pertamina nih. Ini ngegosip lagi nih. Iya. Bener gak sih katanya bakal ada apa namanya? Gratis Pertamax Iya. Kan dibantah tapi itu di seluruh Indonesia. sama Pak Erik ya. Dibantah ya? Ya harusnya harusnya diaminin gak sih? Kok dibantah ya? Kalau Bukan. kita mengamini. Iya, kalau kita Iya, mengamini. tapi- Cuman kan balik lagi kalau misalnya gratis penyalurannya gimana nih gitu ya enggak tepat sasaran enggak gitu ya kan. Kita kan Iya. anaknya pengennya banget Pertamax nih gitu. Iya, Dapat nggak nih gitu. Caranya Iya. gimana? Kalau kayak gitu nanti bakal semua itu. Iya, Iya. Katanya kan kemarin ada meme kan. Mm-mm. Ada yang dapat 30 liter Iya. untuk city car ya, untuk LCGC berapa liter? Iya, benar, gitu. benar, benar. Oh, ada syarat dan ketentuan. Ada Iya, jumlah kriterianya, maksimalnya. jumlah maksimalnya dan Tapi itu kan itu- gratis katanya seluruh Indonesia. Karena sebelumnya kan DPR juga meminta Betul. ada kompensasi Ada semacam kompensasi, ini. iya. Jadi agar kembali trust masyarakat terhadap Iya. Pertamina gitu kan. kompensasi lah. gitu. Iya. Jadi kan masyarakat masa dirugikan nih. Iya. Kemarin kita isi Pertamax dicampur gitu. Iya. Campur air ya. Bukan. Tapi Ada yang benar, campur benar air, ada yang tahu. kejadian Ada, campur air. Ada, iya. Iya, campur air kasih es batu, tenggak dia tuh pas azan maghrib. Tapi Pertamina bikin iklan loh, permintaan maaf. Udah nonton belum? Siapa? Ada Pertamina bikin iklan Di mana? seluruh media di Oh, share. di ini. Permintaan maaf. Iklannya gimana? Iklan ini banner gitu. Enggak iklan video gitu. Oh, video. Iya, jadi Oh. kayak yang jangan pernah kabur dari kami lah intinya gitu. Kami minta Oh. maaf atas kekeliruan ini. Iya. Niat Karena banyak yang pindah ya. banyak kan kemarin sebelah viral ya. tuh petugas merah jajan ke kerang. Ngerti kan? Iya. Iya, saking dia tidak nggak jadi nggak usah ada lagi. Bapak kalau ngomong jangan setengah-setengah dong. Iya. Banyak kode-kode dan Iya. jadi kayak lagi baca The Da Vinci gitu ya? Code dia. Ya Agak udah, rumit ya membahas ini omongannya Pilus ini. Berarti harus Emang susah ditebak Pilus ya. Kita harus Iya. lebih banyak Kamu tipikal ngobrol. susah ditebak ya berarti ya. Iya. Unpredictable ya. Asik. Mukanya biasa aja dong. Mukanya merah dia. Enggak, dia Ya, udah kalau Ini kan harusnya putih. makanya. Ini masih pagi, Bapak. Mukanya udah kayak musang birahi. Astagfirullahaladzim. Biasa aja Pak. Udah lama kita nggak ngobrol. Oh, iya, kan. benar, Jadi kayak benar, saya Iya, iya. gitu. Tapi emang bener tuh. Ada yang dioplos air juga ya. Makanya pada Ada. komplain tuh. Motornya pada mogok katanya. Oh, itu kan sebelumnya tuh. Iya. Mm-mm. Nah, jadi kemarin tuh Rame-rame DPR meminta Pertamax kasih dong kompensasi. Masyarakat dirugikan nih. ini. Iya. Jadi dengan Anda meminta maaf itu tidak serta-merta menghapus dosa.
Yes. Jadi harus kasih kompensasi, penggantian kepada masyarakat, kasih BBM gratis gitu. Cuman kayaknya berat ya. Berat Itu bakal berapa banyak rupiah lagi yang berapa keluar ya. triliun lagi yang akan Yes. kerugian yang dialami ya Iya. Pertamina ya. Ya, oke. Iya. Itu soal amplop. Yes. Iya. Jadi Kalau masih ada ini grup WhatsApp belum? udah clear ya soal amplop ya. Oh, udah. Grup WhatsApp. Iya. Grup WhatsApp yang mana? Apa tuh? Ini Pertamina? Oh, ya sih iya, ada masih sih kemarin. ada. Si petinggi-petingginya ya. Iya. Punya grup ya. Punya grup ya. Lu gabung nggak? Ya enggak lah. Lu Masih. juga nggak gabung. Nggak Ada. gabung. Ada ikut. Kan buat briefing program. Oh gitu. Jadi kayak Heeh. mantau dikit lah Ya. gitu. Nih, tersangka korupsi Pertamina diduga punya grup WA orang-orang senang. Namanya nih, Om. Nama Namanya grupnya orang-orang senang. sih gitu ya? Iya, iya. Ngeri. Grup paling aneh di WhatsApp apa namanya? Apa? Terong Belanda. Itu isinya apa? Apa? Isinya apa? Itu ya RT ya? Apa komplek? Ternyata Labusiem isinya. Namanya terong Bapak Belanda. punya nggak grup WhatsApp Isinya namanya tangkil. aneh? Ada nggak? Apa ya? Apa gitu? Enggak ada sih. Ya, Ya. aku punya. Iya, apa? Papa minta pulsa. Wih. Beneran. Beneran ini. mau dicek. Isinya bahaya. Bukan ngeledek yang waktu itu, bukan. Ini apa? Kenapa minta pulsa nih? Berarti kan ada something nih. Ya pokoknya papa di situ sering minta gitu. Iya, Jadi Kalau papa minta pulsa. kalau cewek ani-ani nih, kalau cowok apa? enong-enong. Anang-anang. Ya? Anang-anang. Enggak, Ani-ani lanang. Gue sampe nangis loh. Kaget gue kalau bahas ani-ani tuh langsung yang Iya kan? jiwa gue langsung yang gue Bergetar harus ya. spill the tea gitu. Tolonglah. Bapak klien ya. Kita di sini tidak sedang dalam membahas Oh iya iya. Iya, iya. fenomena Ini masyarakat beneran rasanya yang nangis loh. ani-ani ya. Iya, Tolong ya. Betul. Selain donatur dilarang ngatur ya. Malah tagline-nya gue bacain. Iya, donaturnya mungkin ada di grup WhatsApp orang-orang senang itu, mungkin gak sih? Oh, gitu. Ngomong. Enggak usah pura-pura nanya. Ngomong. Enggak ngomong, enggak usah pura-pura nanya. Jadi mungkin jadi ada. Eh, Kan gak ada yang tahu ya. Enggak Iya, usah iya. pura-pura. Aduh, Jadi, Pak. jadi infonya gimana? Sedih banget saya. Lu kenapa di-kick dari grup? Iya. Jadi kayak Jadi sedih kok. saya penyalur gagal. Ah, nyalur apaan lagi? Oh. Astagfirullahaladzim. Supply gitu ya. Ya supplier. Iya, iya. Supplier Oh, berita Bapak maksudnya. vendor ya. Vendor. Kalau misalnya butuh catering gitu ya. Iya, kalau butuh bisa catering masukin. bisa Oh, buat hubungin bukber saya. ya. Selain- Oke. Jadi soal grup WhatsApp ini muncul saat RDP Komisi 6 DPR RI dengan Pertamina pada Rabu 12 Maret kemarin. Anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam mengungkapkan ada temuan dari internal Kejagung terkait keberadaan grup tersebut. Iya. Dia pun prihatin mendengar kabar itu. Jadi ada grup WA yang judulnya adalah orang-orang senang. Iya. Dia bilang nauzubillah katanya. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak. Mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok dan bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat. Tapi itu terstruktur sih memang kan. Iyalah. Iya, korupsinya itu benar-benar memang diniatin. TSM ya. Apa tuh? Terstruktur, sistematis dan M-nya apa? Manchester. Gagal mulu dong, bener gak? Maaf banget, ini ada fansnya. Ini, oh, lu ini. ya? Aduh. Maaf banget suhu. Ya, Target kita tahun ini pokoknya di liga itu Apa? urutan 13, Pak. seenggaknya naik. Dengan kata lain targetnya adalah tidak degradasi gitu. Iya. Itu udah senang. Iya, Ini iya. ada kemajuan. Iya, 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 iya. Jadi dan masif ya. Oh, dan Ya, masif, masif. iya bener. Iya. Iya. Itu kayak halte dong ya. Masih Halte Transjakarta. penjaringan utara. Iya. Iya, utara kan ya. bener kan? Iya. Berubah jadi Tapi Damasi. katanya Jaksa Agung Pertukangan. Oh iya, maaf. Petukangan utara. Penjaringan di mana lagi? Ya udah lanjut. penjaringan Jakarta Utara. Nah, iya orang di Petukangan ini. Iya, Petukangan Jakarta Barat. Selatan. Selatan. Oh, udah Berubah pindah? namanya jadi Udah halte pindah ya? Damasi. Oh. Iya, Tadi iya, Bapak iya. ngomongin masif tadi. Iya, lanjut, Iya. Pak. Silakan. Itu emang boleh kan kayak gitu? Kita Boleh. membeli Boleh, penamaan boleh. halte gitu. Nanti misalnya Pilus nih, Iya. mau Iya. beli halte mana? Gambir. Iya. Oke. Gambir Pilus misalnya. Itu bisa. Boleh. Bisa. Boleh. Bisa Sekarang ada sih. skema Cocok tuh. partnership dengan Iya. pihak Transjakarta untuk mengubah penamaan halte. Dia cocoknya di arah mana ya? Taman Lawang. Emang masih ada ya?
ikut-ikut ya. Yang muat buat. Aduh. Tapi berarti ya itu Nah, dia ngumpan-ngumpan mulu. Saya kan jadi kayak gimana gitu. Astagfirullahaladzim. Latu hari kali maksudnya. Satu hari. Iya. Oh, iya. Latu hari pilus. Oke, tapi Kejagung sendiri Iya. katanya belum tahu ada grup itu. Akan dicek Oh, dulu deh. oke. Soalnya kan yang ditahan dalam tahanan tuh nggak mungkin pegang handphone gitu. Oke. Kita update. Belum nggak disita handphonenya. Nggak tahu nih. Iya kan? Harusnya kan Udah disita belum? harusnya Harusnya disita. disita. Makanya tahu ada grup WhatsApp. Iya, harusnya. iya, iya. Iya sih. Oke. Kita tanya sama Brigadir ini aja, Teslinda ya. Boleh. Situasi lalu lintas di pagi Betul, hari ini. Siap. Yang sudah berada di Cawang, Jakarta Timur. Selamat pagi, Brigadir Teslinda. Ya baik, selamat pagi Fadli Pagi dan ini Andri di studio. ada di Cawang, Jakarta Timur ya. Silakan pantau lalu lintas pada pagi hari ini. Ya baik, terima kasih Fadli dan juga Andri. Pada pagi hari ini, Sobat Ainus untuk arus lalu lintas di arah Cawang ini dalam keadaan ramai lancar, perlambatan kecepatan. Kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light untuk saat ini. Baik itu kendaraan yang akan mengarah ke arah Cililitan, baik dari arah Halim maupun dari arah Pancoran dan juga dari arah Kampung Melayu. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Kampung Melayu dan juga yang akan berbelok kiri ke arah Pancoran dan ke arah Cililitan saat ini dalam keadaan ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2. Kami harapkan bagi para pengguna jalan terkhusus roda 2 untuk memberi ruas jalan bagi bus Transjakarta sehingga hal ini juga tidak menimbulkan kepadatan kendaraan mengingat pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas di kawasan ini dalam keadaan ramai lancar. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 211 kasus laka lantas dengan rincian 25 orang meninggal dunia, 34 orang luka berat dan 267 luka ringan. Dari 211 kasus laka lantas tersebut 49% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Fadli dan juga Andri, Korlantas Polri menginformasikan bahwa operasi ketupat akan digelar rencananya untuk Pulau Jawa, Lampung, dan Bali akan digelar pada tanggal 23 yang rencananya akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tanggal 26. Namun dengan adanya kebijakan bekerja bisa dari mana saja, Korlantas Polri akan melaksanakan operasi ketupat di beberapa wilayah yang sudah kami sebutkan, Lampung, Bali, dan Pulau Jawa pada tanggal 23. Hal ini untuk menormalisasi arus kendaraan baik itu di jalur arteri dan juga di ruas tol dan untuk penyeberangan seperti Bekauheni Lampung sehingga hal ini juga membantu masyarakat yang akan mudik lebih dulu pada pelaksanaan akhir pekan di tanggal 23 dan juga hingga tanggal 8 April 2025. Hal ini untuk pelaksanaan libur Lebaran 2025 terlaksana dengan baik dan juga dapat mengatur jalannya arus lalu lintas selama lonjakan volume kendaraan yang akan terjadi diprediksi mulai tanggal 23 hingga tanggal 8 April nantinya. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas selama perjalanan libur mudik Lebaran Anda. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Teslinda melaporkan, Fadli dan Andri kembali ke Anda. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Teslinda pantau lalu lintas pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Ya. Oke, ini ada Om Ted bergabung. Iya. Waduh, gibahan om-om nih pagi-pagi.
Ada dari AA juga pindah karena SPBU lain lebih murah. Oh iya gitu ya? Iya, Iya. sempet. Terus ada Pak Yusnar, semangat pagi Om Fadli, Om Andri, dan Om Pilus. Rame and seru banget nih acaranya. Jadi kepengen tahu live gimana suasana live siarannya. Mampir dong, siapa namanya? Pak Yusnar. Pak Yusnar. Pak Yusnar itu kan ada di YouTube juga dan di YouTube. page-nya inews.id, Pak. Iya, gitu. iya. Ada Bu Asri di Pasar Baru. Mas Andri, tolong ya gerakan tangannya dikondisikan katanya. Jangan sering-sering narik kuping. Oh, Gatel, Bu. iya. Ini ada juga dari Bung Travan. Siapa yang bisa membongkar korup Pertamina dapat hadiah umroh ke Tanah Abang. Aduh. Kenapa ke Tanah Abang? Mungkin baru beli peralatan umrohnya. Bisa. Ada Mbak Hayu juga nih. By the way semangat ya semua puasanya. By the way suara Pilus ini kayaknya enak banget nih buat temen julid dan gibah. Siapa namanya? Hayu. Teruntuk kepada Mbak Hayu, Mbak Hayu. Mbak Hayu bisa gabung grup kita. Oh Bisa gitu kan? ya. Coba ke kamera. Kamera dulu bilang. Setajam silet. Iya. Nggak bisa Pak saya. Oke kita break dulu kalau begitu bersama kami di Morning News. Pendaftaran PPDB lokasi pengungsian banjir yang di sebuah kota dari demo sebelumnya. inews.id, ini baru berita. Pendaftaran PPDB lokasi pengungsian banjir yang di sebuah kota dari demo sebelumnya. inews.id, ini baru berita. Terima kasih Anda masih Iya. bersama kami di Morning News. Dan sekarang kita akan ngomongin satu perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Kita harus bersahabat dengan AI dan juga kemajuan teknologi yang ada di sosial media dan berbagai platform. Nah, akankah teknologi AI mengalahkan kecerdasan manusia? Dan kita tahu sekarang ini kalau di sosmed juga ada bot, Iya. ada ya chat yang macam-macam lah. Orang ngiranya ini adalah chatnya orang nih organik, tapi ternyata ada akun-akun bot dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba mendalami dan mencermati hal ini. Nah, pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Wafa Taftazani, General Manager for Indonesia at Tools for Humanity. Selamat pagi, Mas Wafa. Selamat pagi Mas. Kabar baik ya, sehat ya? Baik. Thank you sudah hadir di Luar studio. biasa. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Iya. Mas. Ini kita ngomongin AI nih kayaknya memang sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Tunggu dulu. Ini Asmin. Bukan AI ya? Bisa dicek. Bukan. Iya. Jadi memang sekarang udah relate ya, Mandri? Iya, relate banget. Iya. Dan kehidupan kita Dengan sekarang ini kehidupan ya. kita sehari-hari karena mempermudah, Om. Iya, benar-benar. Nah, boleh cerita dulu. Iya Mas, dong. ini gambarannya perkembangan AI sampai sekarang tuh Iya. gimana sih? Ya, yang pasti kalau kita lihat 3 tahun ke belakang, terutama perkembangan AI sangat drastis.
dan sangat banyak merubah berbagai metode kita dalam melakukan pekerjaan gitu ya. Dengan tools-tools seperti ChatGPT gitu misalnya. Kita sekarang membuat apapun bisa dengan sangat mudah dibantu oleh ChatGPT. Dan kesadarannya pun di Indonesia cukup tinggi. Dari beberapa survei menunjukkan bahwa lebih dari 90% terutama masyarakat urban itu sudah paling nggak pernah dengar gitu kan, tentang tools AI seperti ChatGPT. Dan juga malah banyak yang sudah menggunakan. Paling nggak sekali gitu kan. Dan menurut kami ini akan terus berkembang semakin cepat, semakin pesat. Semakin berkembang karena semakin kesini teknologi itu udah nggak lagi lambat ya, pasti berkembangnya sangat cepat gitu. Betul, kita per tahun, jangankan per tahun, per 6 bulan nanti tiba-tiba ada yang baru lagi, ada pembaruan lagi, ada update lagi. AI pun generate-nya tuh semakin smooth, semakin sekarang bagus, semakin gitu pinter ya. Kita tanya macam-macam dia bisa jawab di ChatGPT. Gemini ya juga ada gitu. Terus Meta juga ngeluarin gitu kan. Meta, Siska, Rini, Angel, Pilus. Tambah lagi misalnya dari China ada DeepSeek gitu ya. DeepSeek makin itu makin Oke, nah tadi seperti intro di awal bahwa ada juga bot ya yang namanya bot ya. Ataupun juga scam. Nah, saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya bot saat membeli tiket konser misalnya, dan makin banyak scam dalam transaksi keuangan. Apakah benar saat ini sistem aplikasi semakin sulit membedakan bot dengan manusia? Betul, ada surveinya juga di beberapa tahun terakhir di Indonesia, penipuan atau kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi AI atau bot gitu ya, terutama di bidang keuangan itu meningkat sampai 1.550%. Nah, ini tentunya kita tidak bisa pungkiri karena semakin mudahnya kita berpura-pura menjadi orang lain gitu ya. Kita sebenarnya kita siapa, kemudian tapi kita ngechat orang atau bahkan sekarang udah ada untuk kita bisa nge-video call orang, kemudian dengan teknologi deepfake wajahnya itu bisa berubah, suaranya bisa berubah gitu. Bahkan kita lihat juga pejabat ya tiba-tiba ngomong apa yang aneh-aneh ternyata itu deepfake ya. Itu banyak yang deepfake. Nah, ini tentunya kan diperlukan suatu cara atau suatu sistem di mana kita bisa menjadi lebih percaya ya sama internet gitu. Karena yang kita nggak inginkan adalah masyarakat jadi tidak merasa aman di dunia digital atau di dunia internet, ya kan. Makanya kami fokus pada pengembangan teknologi untuk membantu masyarakat merasa aman di internet. Mereka akan tahu persis mana yang palsu, mana yang asli, mana yang manusia asli, mana yang AI, mana yang bot. Karena tanpa AI aja tindakan penipuan tuh sudah sangat meresahkan ya. Sudah sangat meresahkan. Modusnya udah banyak banget. Tanpa AI aja hoax itu di mana-mana. Nah, itu dia. Ini sekarang dengan AI itu kayak semuanya tuh bisa kayak lebih real gitu. Tiba-tiba jalanan Jakarta, hati-hati guys banjir. Taunya banjirnya AI. Banjir itu kejadian. Kejadian betul. Dan skalanya juga karena mungkin trik-trik penipuannya tidak jauh berbeda ya dengan zaman sebelum AI gitu. Cuma dengan adanya AI jadi bisa dilakukan dengan skala besar dan lebih meyakinkan. Dan lebih meyakinkan. Makanya semakin sulit kita membedakan bot atau AI dengan manusia sungguhan. Dengan manusia asli, manusia sungguhan, betul. Karena dari kalau misalnya dibentuk manusia sekalipun, misalnya video gitu, gerak-geriknya tuh udah smooth banget ya. Udah smooth. Terus mungkin kalau kita percakapan juga kayak udah bisa menyesuaikan dengan obrolan kita gitu ya. Dengan adanya teknologi deepfake kan sekarang wajah bisa berubah, suara bisa berubah gitu. Jadi artinya wajahnya saya nih, tapi ngomong saya berbeda dengan apa yang disampaikan sama saya gitu misalnya. Bisa, itu bisa, kan itu juga bisa. Jadi mempelintir-pelintir informasi sebenarnya ya. Betul. Nah, makanya produk kami adalah memastikan bagaimana manusia itu bisa satu memverifikasi, membuktikan kalau mereka itu manusia dengan teknologi yang kami sebut sebagai World ID, ya kan? Nah, World ID ini bisa didapatkan di aplikasi World App, bisa di-download di Play Store atau di App Store, dan kemudian bisa diverifikasi World ID-nya dengan datang ke salah satu lokasi kami. Sekarang sudah ada di 12 lokasi tersebar di Jabodetabek. Nah, di lokasi itu nanti mereka bisa melakukan verifikasi dengan alat ini. Oh, ini nih alat ini nih. Betul. Nah, setelah mereka melakukan verifikasi, ya kan, World ID mereka kan terverifikasi. Nah, itu adalah bisa dibilang proof of human atau bukti mereka adalah manusia asli. Kenapa? Karena yang namanya AI atau bot kan mereka nggak bisa datang ke lokasi untuk melakukan verifikasi. Iya, betul. Bahkan nanti mungkin 20 tahun lagi pun kalau misalnya robot udah jalan di jalan di mana-mana, teknologi kami akan bisa membedakan. Oh, ini bukan manusia asli nih, ini robot gitu kan. Nah, dengan memiliki World ID yang sudah terverifikasi itulah yang menjadi bukti seseorang itu manusia nyata di internet.
kira-kira gitu. Jadi ada verifikasinya bahwa ini manusia nih gitu, bukan bot gitu. Kedepannya akan seperti itu ya. Harapan kami masa depan yang sedang kami coba bangun adalah yang seperti itu, di mana masyarakat merasa aman, merasa yakin di dunia digital atau di dunia internet yang mana sih yang manusia asli, yang mana atau bot. Bukannya kita jadi anti AI atau anti bot. Betul. Nah ini perlu saya garis bawahi gitu ya, karena teknologi AI dan bot itu sangat membantu kita kan sebenarnya. Banget. Yang penting kita tahu, betul. Gitu kan, yang mana yang dan di beberapa platform termasuk juga di aplikasi gitu ya. Kalau dia menggunakan bot, biasanya dia akan menjelaskan bahwa ini yang menjawab adalah bot. Betul. Gitu, kan? Dan dia kasih nama tuh botnya, ya kan? Betul. Tadi dibilang Sarah, ya kan, Veronica, ya kan, siapa kayak gitu kan. Nah itu yang memang harusnya seperti itu legalnya, gitu kan. Nah itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang benar ya, yang bonafide, yang resmi ya. Betul. Tapi kan kalau tidak melakukan seperti itu, ya kan. Nah itu kan jadi artinya ambigu ya. Ini siapa nih gitu nih? Ini bot atau manusia betul gitu kan. Makanya ada alat ini untuk memverifikasi itu. Betul. Artinya memang sebetulnya AI ini menimbulkan pro kontra tergantung dengan bagaimana cara kita mengendalikannya. Tergantung man behind the gun ya. Pisau kita bisa pakai buat potong-potong apa yang mau kita potong ya, sayuran dan sebagainya. Tapi bisa juga menjadi sebuah malapetaka ketika digunakan tidak seperti sebagaimana mestinya gitu, untuk melukai orang, gitu ya. Artinya ada dua sisi mata uang dari AI ini ya. Untuk semua apapun itu yang namanya alat gitu ya, pasti ada mobil, gitu mau itu motor ya kan, uang, pisau tadi contohnya, selalu ada cara yang bisa menggunakan alat tersebut dengan baik, ada yang tidak, gitu kan. Nah kita kan sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab harus berusaha untuk mengarahkan ke penggunaan yang bertanggung jawab juga. Iya. Nah ini tadi ada yang bilang juga bahwa kalau saya dengar AI justru sebetulnya dari tahun 90-an katanya, dari Bung Travan nih. Emang benar ya? Jadi sebenarnya untuk artificial intelligence ini sudah risetnya udah lama sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau kita bicara AI atau kecerdasan buatan, teknologi fundamentalnya udah dikembangkan sebenarnya dari 1980-an bahkan. I see. Cuma kalau dalam bentuk yang benar-benar istilahnya consumer friendly gitu ya, yang semua orang bisa menggunakan dan terjangkau, ya itu bisa dibilang ya mungkin 5 tahun ke belakang gitu ya, terutama dengan munculnya ChatGPT dan lain-lain, membuat AI menjadi sangat helpful dan accessible gitu. Nah cuma ya memang bagaimana kita bisa melindungi masyarakat dari potensi resiko-resikonya, itu yang menjadi fokus kami. Bahaya nggak sih untuk keamanan data dengan adanya AI ini? Mungkin AI bisa meretas lebih jauh lagi dengan lebih mudah karena lagi. Kan dia mengandalkan database ya. Atau misalnya ada data gitu. Big data, atau misalnya ada tools yang nggak perlu kita klik tapi dia sudah bisa masuk gitu. Apakah bisa digunakan juga dengan AI ini? Ya tentunya di bidang cyber security, keamanan siber gitu ya. Adanya AI bisa menjadi sesuatu yang menolong dan membantu, tapi juga bisa menjadi resiko, ya kan. Nah, sedangkan kami fokus pada bagaimana caranya berbagai teknologi terkait dengan AI dan blockchain itu digunakan untuk meningkatkan keamanan gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya dalam proses verifikasi ini itu tidak ada pengumpulan, tidak ada penyimpanan data pribadi. Contohnya, kalau dalam proses kami tidak ada data pribadi yang disimpan. Foto pada saat verifikasi itu juga dienkripsi dan dipindahkan ke HP si user, HP pengguna. Jadi tidak disimpan di suatu server sentral yang kemudian bisa dihack dan lain-lain. Nah ini adalah bagian dari kami juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya keamanan data mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi kita coba gaungkan ya, artinya kita coba kampanyekan pentingnya verifikasi data atau OTP saat kita mengakses website tertentu ya. Karena ini tujuannya untuk sekarang metode yang kita punya kan metode-metode yang bisa dibilang lumayan quote unquote belum berkembang dengan zaman gitu ya. Karena yang namanya masih yang lama nih ya, betul, model misalnya kayak model CAPTCA atau model OTP itu AI sekarang dengan bisa kayaknya masih itu aja belum dirubah ya, belum ada pembaruan. Mana gambar jembatan? Iya. Itu kayaknya udah old school lah ya. Kalau kita aware dengan perkembangan AI sekarang, itu
nggak sulit buat AI menyelesaikan Iya, tugas-tugas benar. itu Benar, gitu. benar. Pasti dia bisa melewati itu captcha itu atau sekedar misalnya OTP Bukan dan hal yang Berarti sulit harus ya. lebih bukan hal yang complicated sulit. lagi. Makanya dibutuhkan sistem yang menurut kami lebih baru dan lebih relevan dengan perkembangan teknologi Oke, zaman oke. sekarang gitu. Ya itu adalah kami mengharapkan dengan sistem World kami. Iya. Dari Oke. World App kemudian ada World ID. Ya. Oh. Ya, jadi apakah kalian human kan gitu ya? Betul. Misalnya nih kan langsung ini coba cari gambar mobil gitu, klik atau enggak Kan sekarang gitu aja ya kan. Iya. Are you human? Are Klik you human? gitu. Terus Iya. selesaiin captcha puzzle Iya, gitu. iya. Itu udah bisa gampang banget. Oh, itu udah bisa tuh. Sekarang itu begitu. Udah sangat memungkinkan. Nah, Dong, coba bisa nggak alat Iya mau lihat dong Mas Wafa gimana cara pakai orbs-nya. Namanya Oh, orbs gitu. guys. Iya. Oh, ini orbs namanya ya? Iya, ini orbs. Ini misalnya handphone you mau di verified as human. Misalnya atau kayak Enggak sih, saya justru mau di verified as AI. kenapa? Pengen di-verify iya. sebagai AI. Iya, banyak pinjol soalnya. ada bulan purnama. enggak bukan ramalan itu. Oh, ini ada ininya ya. Ini apanya, Mas? Oh, ini Indikator apa nih? Iya, ini lampu Sinyal. indikator ya. Ini baru saya nyalain tadi. Iya. Ini agak butuh waktu sih untuk Oh, dia boot up. Kayak Boot up ya. ilustrasinya Verifikasi. gitu Mas Wafa kalau kita mau verified as human di orbs-nya gimana? Ya, jadi download sebenarnya dulu atau- para pengguna bisa mendownload aplikasinya World App di Play Store atau di World App App Store. ya? Iya, namanya World App. Dunia Ya, WO, maksudnya ya? WO, iya betul dunia. Oke. WORLD App gitu ya. Oke. Nah, World Apps. nanti di aplikasi tersebut mereka membuat account dan dalam proses pembuatan accountnya itu tidak ada pengumpulan data atau penyimpanan data pribadi, Iya. istilahnya anonim gitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti di aplikasinya mereka akan memilih lokasi, mereka akan Iya. booking appointment untuk lokasi verifikasi. Oke. Kita sekarang udah tersebar di 12 lokasi di Jabodetabek. Oke. Iya. Nah, mereka pilih harinya kapan, Iya. jamnya jam berapa, lokasinya yang mana. Setelah terkonfirmasi mereka tinggal datang. Harus Lokasi datang tersebut. gitu ya? Betul, datang. Oke, karena kalau bukan manusia dia nggak akan datang. Nggak bisa datang. Iya. Atau- Oke. atau Masuk. bot gitu kan. Ya kan? Iya. Nah, Benar-benar. ya udah di lokasi nanti mereka akan dipandu oleh staf lapangan gitu ya dan mereka melakukan verifikasi. Cuma kayak menunjukkan QR code dari aplikasinya ke depan orbnya. Prosesnya paling sekitar 2 sampai 3 menit. Oh, Udah cepat selesai ya. untuk Udah selesai verifikasi. ya. Iya. Oke. Nah, kalau sudah melakukan Iya. tahapan-tahapan tadi, apa yang bisa kita apakah kita Advantage-nya udah apa? aman Advantage-nya, gitu? keuntungannya Berarti selain apakah kita udah keamanan aman gitu. dari bot atau scam? Ya kan nanti akan mendapatkan World ID yang sudah diverifikasi. Iya. Ya kan. Nah, World ID yang sudah diverifikasi ini bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan aman yang ada di oke. World App terkait misalnya edukasi, Iya. kemudian ada entertainment juga Iya. gitu ya, produktivitas juga yang membantu kita bisa menjadi lebih produktif. Yang paling populer sebenarnya yang terkait edukasi. Karena di situ ada kita menyebutnya mini app yang disebut Oke. sebagai Learn, itu bisa belajar tentang AI, belajar tentang Iya. blockchain di situ. Oh ya. Dan kita juga ada terintegrasi dengan beberapa platform seperti misalnya Shopify, dengan Discord gitu, terutama buat teman-teman yang mungkin tahu Discord. Ya. Itu kan banyak bot di sana kan. Iya. Nah, tapi botnya bot yang bagus gitu ya. Botnya bisa membantu mencatat, botnya bisa play music gitu. Iya, iya. Nah, tapi penting kan di Betul. environment di mana banyak bot dan AI dan manusia bercampur untuk kita tahu persis mana yang manusia, mana yang bukan. Gitu. Dan nanti ke depannya harapannya adalah ini dia. Dan harapannya ke depannya adalah tentunya makin banyak mitra kami, terutama dari Indonesia, untuk bisa melakukan integrasi agar masyarakat lebih merasa aman ketika berinteraksi di internet dan di dunia online. Kira-kira seperti itu. Jadi ini bisa dilihat ya untuk sobat iNews dan juga pendengar Trijaya di YouTube atau web streaming di inews.id. Bentuknya seperti apa? Ini seperti bola bowling ya. Oh iya. Betul ya. Iya. Luar biasa nih. Fishball ini fishball. Ini Bola ramal. jadi kalau misalnya kita nih di sekitar ini apa yang akan dirasakan oleh misalnya handphone atau perangkat atau device yang ada di sekitar perangkat ini? Maksudnya gimana? Nggak ada apa-apa sih. pengaruhnya. Oh, Iya. Jadi ini kan hanya untuk verifikasi sekali aja. Iya. Oh, iya. Jadi Dan- yang ditempelin itu barcode-nya di situ kan? Betul, betul. Oh, oke. Cukup di scan. Jadi ini setiap orang cuma perlu verifikasi keaslian kemanusiaannya sekali aja. Oh. Bukan berarti tiap mau Berarti ngapa-ngapain dia harus. alat ini yang ada di 12 titik itu tadi. Betul, Oke. betul. Penasaran ya? Iya. Iya. Oh, enggak ngeliat tadi. Oh, nggak kelihatan dari tadi. Oh, Oh, pantes bingung. Iya, jadi
dia akan melakukan verifikasi wajah dan iris, bukan retina ya, iris gitu. Wajah dan iris akan difoto gitu kan, dipastikan oke, Mas ini manusia asli nih. Nah kalau sudah manusia asli, fotonya nanti dipindah ke HP Masnya, tidak disimpan di sini atau dimanapun, dan World ID-nya terverifikasi. Pertanyaannya nih, kalau HP-nya ganti, dia harus verifikasi lagi. Pertanyaan bagus sekali. Jadi pada saat orang membuat akun, kami selalu meminta mereka untuk membackup ke drive pribadinya. Entah itu Google Drive atau iCloud. Kenapa? Supaya kalau misalnya contoh HP-nya hilang atau misalnya beli HP baru gitu itu nanti bisa di transfer. Kenapa? Karena tidak disimpan oleh kami atau dimanapun. Kalau HP-nya hilang dan nggak di backup, nah itu tidak bisa direcover. Jadi resiko ulang lagi. Betul. Makanya kami sangat menyarankan untuk itu di backup gitu. Kalau misalnya orang yang memilih untuk tidak membackup, mereka harus kayak ngetik lumayan panjang gitu, bilang saya menyadari resikonya apabila saya kehilangan HP saya, maka data saya juga hilang. Karena inilah mindset yang ingin kami coba bangun di Indonesia. Data dijaga oleh diri sendiri. Data pribadi dijaga oleh diri sendiri. Tanggung jawabnya adalah di diri sendiri. Makanya kami menyarankan untuk backup. Dan kebanyakan orang Indonesia ini males ya sebenarnya ya untuk memikirkan keamanan data gitu. Ini adalah awareness yang harus kami terus bangun gitu ya, dan ini juga salah satu tantangannya, tapi saya percaya ya memang harus dilakukan. Seberapa sulit apapun, seberapa lama pun nanti prosesnya, tapi meningkatkan rasa awareness, kesadaran tentang keamanan dan privasi gitu ya di dunia online itu sangat penting. Berarti let's say ini cukup dilakukan sekali seumur hidup. Cukup dilakukan ya kalau misalnya HP-nya ganti kan di backup gitu ya. Kalau nggak ke backup ya ngulang lagi berarti. In teori ya cukup sekali seumur hidup gitu. Dan orang tidak bisa verifikasi 2 kali. Karena kalau nggak nanti World ID-nya jadi bisa duplikat kan. Jadi satu orang itu satu World ID. Gitu. Sehingga kebayang nggak Mas, kita bisa menyelesaikan berbagai masalah seperti misalnya calo tiket konser, ya kan? Itu kan dia bikin banyak akun, membeli banyak tiket gitu. Nah kalau misalnya dijaga dengan World ID, satu World ID cuma bisa beli berapa tiket, misalnya 2 gitu. Nah itu kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu contohnya. Jadi udah nggak ada lagi tuh ya tipu-tipu war itu ya, war tiket ya. Ya kan war tiket kan sekarang cepet banget habisnya Pak. Iya, disangkanya habis sama konsumen, ternyata sama bot. Sama bot. Mereka juga yang ambil, yang beli gitu ya. Jadi bisa diantisipasi dengan betul. Iya, namanya duluan beli tiket kan tetap seru ya. Bahkan kita mau memastikan ya itu antar manusia lah, yang fair gitu kan. Jadi enggak pakai bot atau kalaupun calo mau nyari manusia yang banyak gitu. Iya benar ya. Benar. Itu mobilisasi gitu. Iya. Tapi dia harus punya masa yang banyak kalau kayak gitu. Iya. Ini ngomong dari kapan Mas Wafa? Di Indonesia sudah launch sebulan. Baru. Ya, dan reaksinya sangat antusias dari masyarakat, terutama di kan baru Jakarta dan sekitarnya. Tapi perusahaannya sendiri asalnya adalah didirikan oleh Sam Altman, yang juga merupakan CEO dari OpenAI. Dan itu sudah berjalan mungkin sekitar 4 tahun terakhir. Sudah hadir di lebih dari 40 negara, di Filipina ada, di Thailand ada, di Malaysia ada, di Singapura ada, dan di Indonesia sekarang akhirnya ada. Senayan. Ya betul, salah satu lokasinya kami di Bundaran Senayan. Kok tua? Bundaran polisi yang Bundaran Senayan ujung. Ya itu salah satunya. Iya. Taruh di situ. Iya, ada di situ ya. Ada di situ. Karena dia rutenya di situ, rumahnya arah situ. Selalu lewatin. Familiar sama alatnya. Betul. Itu kan dulu kan sebelumnya kurang terawat gitu Pak ya, bangunannya. Sekarang kami jadikan inilah lokasi. Jelas banget. Betul. Biar lebih ada aktivitas juga di situ. Membantu membangkitkan komunitas di sekitarnya. Iya. Jadi sekarang semua orang bisa tuh ya untuk verifikasi segala macam supaya aman lah. Sudah bisa. Kami sudah live. Jadi sekarang teman-teman bisa udah download aplikasinya World App di Play Store atau di App Store, langsung cari verifikasi locationnya di mana. Tapi memang kalau bisa segera, karena lumayan full, cukup panjang antrian untuk booking. Tentu kami akan terus menambah lokasi ya, dan kami juga akan segera hadir di kota-kota besar lainnya. Semoga dalam waktu dekat.
Karena tentu semakin di sana akan semakin bertambah ya jumlahnya yang meng-apply atau menginstall aplikasinya. Betul. Dan juga ingin memverifikasi. Karena ini kaitannya dengan keamanan kita ya. Dari device yang kita miliki itu bisa merembetkan ke semua hal, data, keamanan kita, privasi, keluarga dan sebagainya, bahkan lokasi dan lain sebagainya. Jadi kan semua bisa ke tracking gitu loh. Tapi bagaimana caranya kita mengamankan? Karena jujur aja sekarang banyak aplikasi yang memaksa kita share lokasi atau misalnya kamu posting sesuatu, kita harus akses video, foto apa segala macam gitu kan. Mikrofon. Yang ini kan juga kita khawatir gitu ada tindakan-tindakan jahat atau penipuan, scam juga udah semakin merajalela ya. Ya kalau teman-teman mencoba mendownload Volt app nanti bisa melihat sendiri, tidak diminta nama, tidak diminta email, tidak diminta nomor HP, tidak diminta alamat, tidak diminta jenis kelamin, tidak diminta data pribadi apapun. Gitu. Yang harus dipastikan hanya penggunanya di atas 18 tahun. Tapi di luar itu tidak ada data pribadi yang diminta. Tidak minta akses ke mikrofon atau lokasi dan lain-lain. Again, itu adalah usaha kami untuk meningkatkan rasa sadar ya, awareness untuk masyarakat. Bagaimana pentingnya kita menjaga data kita dan bagaimana pentingnya kita menjaga privacy dari kita sendiri. Benar. Kita dukung Mas karena ini memang harus digaungkan ke seluruh wilayah Indonesia. Mengingat pengguna internet juga kan udah semakin meluas ya. Semakin meluas. Hanya akan semakin banyak aja. Dan edukasi ini juga harus kita gelorakan ke seluruh wilayah Indonesia nih sampai merata gitu. Supaya semua orang di Indonesia tuh sadar gitu akan keamanannya berselancar di dunia internet ya. Oke. Amin. Ada lagi mungkin yang pengen diinformasikan Mas Wafa? Mungkin sebagai closing adalah silakan teman-teman mendownload aplikasinya Volt App, mencoba sendiri, merasakan. Kami juga punya website world.org buat teman-teman yang bisa mempelajari project yang lebih lanjut. Semua ini open source. Jadi kita ada white papernya, kemudian orang bisa memeriksa gitu lah ya, bagaimana sih programnya, sistemnya bekerja. Itu semua tersedia di white paper kami di website. Kami juga punya Instagram dan TikTok. Silakan di follow gitu kan. World IDN Official di Instagram dan World Indonesia di TikTok. Dan ya harapan saya sebagai orang Indonesia, semoga Indonesia bisa lebih menyadari betapa pentingnya untuk menjaga privasi dan keamanan data, dan juga betapa pentingnya untuk kita bisa merasa aman di internet dengan kita tahu persis mana sih yang manusia dan mana yang AI dan bot. Betul. Oke, thank you ya. Mas Wafa. Terima kasih. Sukses insight yang luar biasa ini. Terima kasih. Memberikan manfaat yang luar biasa besar untuk masyarakat, khususnya pengguna internet, supaya senantiasa aman dari bot, dari scam dan juga tindak kejahatan lainnya yang ada di Indonesia. Oke. Sampai di sini Sobat iNews, kebersamaan kita di Morning News edisi hari ini. Kita libur 2 hari, Sabtu Minggu, ketemu lagi di hari Senin. Saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.